Pada kali ini kita akan melakukan uji reliabilitas alpha core BEBS dengan program SPPS. Dasar keputusan dalam uji reliabilitas alpha core BEBS itu dalam bukunya Evi Ratna Sujarweni 2014 SPSS untuk penelitian Yogyakarta Pustaka Baru Press halaman 193 menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam reliabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, jika nilai Roberts alpha lebih besar dari 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, jika nilai Roberts alpha lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Terima kasih. Cara melakukan uji reliabilitas alpha core BEBS dengan SPSS. 1. Persiapkan data yang akan diuji reliabilitas dalam rekapitulasi jawaban masing-masing responden dengan format docs atau Excel. 2. Langkah-langkah pertama, buka program SPSS dan klik variabel V. 3. Jika sudah klik data V di bagi pojok kiri bawah program, lalu masukkan data tabulasi jawaban responden sesuai dengan kolom item yang tersedia. Selanjutnya, dari menu SPSS, pilih Analis, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Nah, muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analysis. Kemudian masukkan semua variabel item 1 sampai dengan item 4 ke kotak item, kemudian pada bagian model pilih alpha. Langkah selanjutnya adalah klik statistik. Maka muncul kata dialog Reliability Analysis Statistik. Kemudian pada Descriptive Part, klik Scale Item Delete lalu klik Continuous, abaikan pilihan yang lain. Terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah itu akan muncul tampilan output SPSS dan selanjutnya tinggal kita interpretasikan atau kita tafsirkan saja. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai reliability statistik. Dari tabel output di atas diketahui ada n or items atau banyaknya item atau butir pertanyaan angket. Ada 4 buah item dengan nilai Chorbax alpha sebesar 0,929 karena nilai Chorbax alpha adalah 0,929 kurang kecil dari 0,60. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa keempat atau semua item pertanyaan angket untuk variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS adalah reliable atau konsisten tabel output ketiga item total statistik. Karena nilai Chorbax alpha yaitu 0,929 kurang kecil dari 0,361 atau R-tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat kita simpulkan bahwa angket atau kuesioner partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dinyatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas metode split half. Pada prinsipnya uji ini dilakukan dengan cara membagi dua butir-butir soal instrumen per variabel lalu menghubungkan belah dua tersebut dengan menggunakan rumus kolerasi. Contoh yang saya pakai dalam panduan ini menggunakan kasus berikut. Dalam kasus berikut kita telah melakukan uji validitas dan mendapatkan kesimpulan bahwa seluruh butir soal kuesioner untuk variabel kompetensi X dinyatakan valid. Syarat melakukan uji reliabilitas adalah butir soal valid. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas split half dengan SPSS. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas split half. Di sini kita
tabelnya kita hadirkan sebanyak 15 tabel. Di sini kita buat measurenya itu scale, ya itu adalah skala, dan desimalnya kita tiadakan. Kemudian kita masuk ke data view. Data view ini sudah saya kasih datanya sebanyak 20. Kemudian kita masuk ke analis, terus scale, liabilities analysis, terus pilih satu persatu, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Kemudian pilih modelnya itu adalah split half, dan statistiknya itu harus kita kasih scale if item delete, kemudian continue, dan kemudian OK. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, demikian. Selanjutnya kita masuk pada interpretasi output uji reliabilitas split half dengan SPSS. Di dalam tabel di atas terdapat jumlah sampel karyawan yaitu 20 orang sehingga valid 100%. Sementara nilai exclude adalah 0. Artinya tidak ada data yang dikecualikan atau semua data sudah digunakan. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu reliability statistik. Jadi dalam tabel ini dijelaskan bahwa informasi reliabilitas butir soal keseluruhan atau gabungan pada variabel kompetensi X. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai korelasi Goodman split half adalah 0,818 lebih kecil atau lebih besar dengan 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal untuk variabel kompetensi X secara keseluruhan dinyatakan reliable. Sebagai catatan, keterangan yang terdapat di bawah tabel output reliability statistik menunjukkan bentuk belah dua butir kuesioner variabel kompetensi. Dengan kata lain, analisis korelasi dipakai untuk hubungan antara butir soal nomor X1, X2, X3, X4 atau belah pertama dengan butir soal nomor X5, X6, X7, X8 sebagai kolom kedua. Selanjutnya itu tabel output ketiga, item total statistik. Untuk mengetahui apakah butir-butir soal kuesioner variabel kompetensi tersebut reliable atau tidak, maka kita cukup memperhatikan nilai yang ada dalam tabel crossback alpha if item delete. Menurut Jonathan Swarno, butir pertanyaan dikatakan reliable jika nilai crossback alpha if item delete lebih besar atau sama dengan 0,80. Berdasarkan tabel output item total statistik, diketahui nilai crossback alpha if item delete untuk seluruh butir soal lebih besar dari 0,80. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal untuk variabel kompetensi X dinyatakan reliable. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan kita mengenai cara melakukan uji reliabilitas menggunakan pendekatan split half dengan program SPSS. Teman-teman, di sini kita sudah memasuki aplikasi SPSS. Nah, di sini ada data view ya dan variable view. Di sini saya sudah masuk ke variable view. Di sini saya sudah menyusun dari P1 ke skor total. Dari name-nya itu 10 sebenarnya, namun kita akan tambahkan skor total. Dan di sini saya sudah atur, minimalnya kita atur 0 semua. Nah, untuk di variable view, itu aja dulu yang kita atur. Sekarang kita akan masuk pada data yang akan kita cek validnya atau validnya. Di sini ada data yang sudah kami siapkan. Kita bisa copy paste saja.
dari kolom ini, kita tarik. Lalu kita Ctrl C. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS. Lalu kita masuk ke data view. Lalu kita paste ya. Nah, oke teman-teman. Setelah kita sudah paste data tadi dari Microsoft Word ke SPSS, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini datanya semua sudah teratur ya, dari P1 sampai di skor total. Nah, langkah selanjutnya kita akan klik Analysis. Lalu di sini ada Correlate. Kita masuk ke Bivariate. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya di sini tadi ada di sebelah kiri, namun untuk mempersingkat waktu saja, saya telah memindahkannya. Cara memindahkannya tadi kita bisa Ctrl A dari sisi kiri dan akan kita pindahkan ke sisi kanan atau variables. Di sini teman-teman tidak ada yang perlu kita atur ya, karena ini sudah ada checklistnya. Di person udah, di flag significant correlation sudah juga. Maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah tinggal klik OK. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah hasil dari data yang sudah kita cek tadi. Bagaimana untuk ngecek validnya data ini atau tidak? Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, jika R tabel lebih besar dari R hitung, maka itu datanya valid. Namun begitu sebaliknya, jika R tabel lebih kecil dari R hitung, maka datanya itu tidak valid. Untuk di data ini, karena N atau data yang kita cari itu ada 10, ada 10, maka di sini sudah ada ketentuannya teman-teman. Di sini ketentuannya. Di sini ya teman-teman. Oke. Di sini ada jika N-nya 10, maka level of significance-nya itu adalah 0,632. Nah, teman-teman, kita ingat ya, 0,632. Di sini, dari tabel pertama itu, skor totalnya itu ada, atau, iya, skor total itu 0,105. Berarti tadi 0,6 ya, untuk tabelnya. Berarti data yang pertama itu valid, karena R tabelnya lebih besar dari R hitungnya. Begitu juga untuk kolom kedua ini teman-teman. R tabelnya tadi 0,6 sekian, sedangkan dari R hitungnya itu 0,105. Berarti data yang kedua juga valid. Nah, begitu juga selanjutnya teman-teman. Bagaimana cara kita nanti untuk menyimpulkan bagaimana hasil data itu atau menyimpulkan keseluruhan, ya kita cek satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan hanya memberikan satu contoh saja. Demikianlah untuk penjelasan dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Yahoo.